Jalan lagi, gas lagi. Tahu-tahu obstacle paling susah. Jedul, langsung ada pohon diginiin. Ini udah gak mungkin kalau fenomena alam terjadi seperti ini. Ini pasti ada yang gini. Hutan. Kita diikutin orang-orang. Jadi itu clue. Tanda untuk perang. Wah. Jadi kita dicegat itu. Wah, aku metu wis ngene iki ya, Pak. Orang banyak udah siap. Segala macam bentuk senjata mungkin dibawa semua, keliling semua tuh. Waduh. Sebenarnya jalan-jalan kayak gitu tuh nyari apa tuh? Apa sih yang dicari? Yang dicari pastinya pengalaman. Jalan-jalan waktu dulu apa sekarang? Bedanya. Kalau boleh nih. Ya. Boleh nih kalau jadi perbedaan. Jalan itu untuk mencari pengalaman. Iya. Dalam sebuah story yang panjang. Kita semuanya kan hidup dalam sebuah tulisan. Iya. Yang sudah ditulis yang orang bilang itu takdir. Nah, itu hanya bisa diceritakan atau bisa terjadi ketika kita melakukan. Salah satunya adalah bergerak. Nah, traveling itu salah satu bentuk pengejawantahan daripada tulisan tersebut yang kita semuanya nggak pernah tahu. Iya. Di tengah jalan kita ketemu dengan siapa, mau jadi story apa, kita mempengaruhi ceritanya siapa. Oke, kejutan-kejutan itu ya. Apa itu kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Dan kita baru tahu ketika kita melakukan itu. Seru. Jadi banyak meaning yang bisa kita gali dari sebuah proses perjalanan traveling. Kuwi lho, meaning lho, arti. Nek saiki wis beda. Nah, sekarang saiki gimana caranya melakukan hal yang sama, tapi tidak banyak yang dikorbankan. Oke. Bahkan menghasilkan. Oke. Nah, itu level berikutnya. Meaningnya tetap dapat, tapi hal-hal lain juga. Uang sakunya juga dapat. Itu. Itu udah next level ya? Next level. Susah itu Mas. Susah, iya. Tapi Mas Erik udah melakukan itu ya. Lumayan lah ya. Ya, salah satunya terjadilah trip Salam Indonesia. Iya. Karena kan wah itu beda lagi tuh. Trip Salam Indonesia itu akhirnya ini nih Trip Salam Indonesia menjadi sebuah entitas sendiri gitu. Yang tadinya kan setiap 2 tahun sekali di bulan puasa 35 hari kita pergi membuat karya bersama Endang Sukamti, karya musik ya. Nah, kan 2 tahun. Tahun tengahnya ada apa? Oh iya. Jangan sampai kita nganggur di bulan puasa. Karena di saat itu Endang Sukamti tidak laku. Oh iya. Nah, ada event, itu pandeminya Endang Sukamti itu. Dalam 1 bulan makanya kita bikin sesuatu karena ngapain daripada nganggur. Ya kita konversi dengan hal yang membuat kita happy. Salah satunya ada traveling. Nah, travelingnya ngapain? Masuk jalan-jalan seperti itu. Kamu bilang, ya kita buat misi. Nah, kita buat visi. Visinya apa? Visi Trip Salam Indonesia itu adalah pengarsipan aset Indonesia dari budaya dan kekayaan alamnya. Seru. Selama 30 hari pelan-pelan kita arsipkan, kita jalan. Bertemu dengan apa aja kita akan catat. Keren. Membuat archive. Makanya aku terjun ke budaya sekarang. Terjun ke desa-desa. Karena ya di perjalanan itu kita menemukan banyak. Ini salah satu yang tak cerita. Asik nih. Asik. Aku lupa namanya. Daerah. Proses pengarsipan pun itu tidak terjadi dengan membaca buku doang. Oke. Jadi benar-benar kita melakukan perjalanan panjang. Apa yang terjadi di situ kira-kira value apa yang bisa kita arsipkan di sini. Contoh nih. Kita lagi jalan ke Kupang. Habis dari Atambua ya namanya. Kupang pojok itu apa sih Mas? Saya belum pernah nih kayaknya ke situ. Itu jalan pulang. Timur Leste. Wih, iya tak? Jalan tuh. Kita mau nyebrang ke Alor. Ke Rote. Di pertengahan jalan, Google Map itu menunjukkan kalau ke kanan kita akan lumayan ngirit 25 menit. Oke. Akhirnya kita berpikir efisiensi. Siap. Kita belok kanan. Dan itu sudah jam 1 malam. Wih, kok jalannya semakin ngoff-road ini. Tapi kita gak bisa putar balik. Karena ya seperti medan kamu tadi malam. Anak-anak itu. Turun gini. Batu. Mungkin balik lagi. Mobil kita bukan 4x4 loh ini. Waktu itu belum ada. Gak bisa balik. Jadi kita teruskan. Itu kita gak ada pikiran apapun. Karena seneng kan. Sama teman-teman gitu.
dalam perjalanan, kok pengen pipis. Pas pipis itu ada suara, wih, apa ini? Spesies apa ini? Wah, iki. Lagi ada, gitu. Wah, apa lagi nih? Nah itu selentingan-selentingan itu nggak pernah kita pikirkan, tapi kita rasakan. Oke. Jalan lagi, ada lagi, gitu. Terus lurus sampai susah itu. Nah kita kan bertiga, mobil tiga, yang satu kan mobilnya lumayan gede. Gitu. Ya dia belah jalan dulu karena ini semakin susah. Pindah posisi dia di depan. Dung. Bisa nih, ini 4x4 satu-satunya. Oke. Dung. Aman. Woi. Jalan gas lagi. Tahu-tahu obstacle paling susah. Jedul, langsung ada pohon diginiin. Ini udah gak mungkin kalau fenomena alam terjadi seperti ini. Ini pasti ada yang gini. Pohon. Wah. Iya sih, aneh sih. Aku turun. Suara-suara itu semakin banyak. Jadi selama perjalanan satu jam kita membelah hutan, kita diikutin orang-orang. Jadi itu clue. Kalau nggak salah namanya soe. Kalau nggak salah ya. Lupa. Nah itu. Jadi itu clue tanda untuk perang. Wah. Jadi kita dicegat itu. Wah aku metu wis ngene iki ya Pak. Orang banyak udah siap. Segala macam bentuk senjata mungkin dibawa semua, keliling semua tuh. Waduh. Pokoknya anak semuanya di mobil, aku keluar sendiri. Dengan tangan. Permisi Bapak, saya mau lewat, kita dari tim trip Salam Indonesia, mau lewat. Gitu. Oke. Wah langsung mendekat itu, udah ada yang gini, ada yang gini. Panas sudah mengarah semua ya. Waduh. Jam 2 malam. Asik. Ternyata mendapatkan jawaban dari apa yang terdengar sepanjang jalan itu perang. Jadi orang-orang situ grebek kami itu karena mereka takut kita itu adalah perampok binatang. Karena beberapa bulan yang lalu mereka dirampok dengan mobil-mobil seperti ini. Jadi ternak mereka itu digorok, dimutilasi, masukin mobil. Nah makanya itu kita dicegat itu dalam rangka itu. Wes siap toh berarti Mas? Iya benar. Mati modar. Ya wes, ya kita jelaskan. Aku sampai presentasi video gini. Untungnya mereka mau ya mendengarkan dan ya mau dengar, tapi ngerti atau tidak? Belum tahu. Karena tunggu dulu, mereka juga agak susah berbahasa Indonesia. Oke. Pelosok sok Mas. Tapi pas liatin mereka nyimak. Iya ini aku liatin cuman kekuatanku di video tuh. Liatin ini perjalananku seperti ini, gini. Masalahnya kita kan sebelum ke situ itu kita lagi di Tambora. Wih, ya. Di Tambora sama temen dikasih souvenir. Kepala banteng dong. Wah. Yang tengkoraknya itu. Wah, iya. Dipasang di depan mobil. Kan gagah. Iya. Double kabin, depannya ada kepala banteng gini kan sangar banget ya. Tengkoraknya itu loh. Itu jadi benar-benar kayak memburu kan. Iya. Mateng gara-gara ini nih. Tapi akhirnya aman. Aman, tapi kita harus ditahan sampai kepala suku datang. Kepala sukunya. Kepala suku itu datang. Berarti cuma di situ aja tuh. Udah kita di situ ditungguin. Gitu. Nah, untungnya mereka masih bisa cair dengan jepretan kamera. Suka mereka. Jepret. Mau lihat-lihat gitu. Bagus. Itu enggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu pun turun bawa sarung. Nonton semua ya? Bukan nonton, ini juga bawa. Siap perang ya? Iya. Siap perang. Dan semuanya itu kita arsipkan. Oke. Ada storytelling yang memang kita nggak buat-buat. Oke. Nah, apa yang kita arsipkan di situ? Iya. Yaitu aset Indonesia, budaya. Yang namanya soe tadi. Soe. Pernyataan perang ya. Itu kan, budaya itu kan kegiatan yang disepakati dan diturunkan terus. Ya, gaya hidup. Nah, termasuk produknya adalah soe tadi. Soe. Di mana coba kita dapatkan seperti itu? Kode-kode perang gitu. Nah, itu ternyata, itu yang kita arsipkan. Ini cuma ada di sini, otentik gitu loh. Otentik, iya. Nah itu yang kita tulis. Salam, makanya bener ya namanya Salam Indonesia. Salam Indonesia. Memberikan cerita-cerita arsip. Wah, jadi beberapa tempat juga kita semacam kita akui ini menjadi aset Indonesia. Betul. Ini unik sih, saya juga baru dengar nih tentang
sekaya itu ya. Iya. Dan itu kan disepakati semuanya. Betul. Tanpa komunikasi sebelum chatting lu udah diajarin ya. Waduh, iso kompak. Dan itu perjalananku sejam loh itu, nembus hutannya itu. Itu dari awal udah kuku. Ternyata ikut terus ya. Enggak lewat jalan itu, lewat hutan. Kuku. Kita dua-dua ngerti-ngerti. Iya, keluar semua udah gak bisa kemana-mana gitu. Cuman gini doang, pasrah. Seru banget. Nah, ini biasa. Kalau ada obrolan-obrolan kayak gini pasti ditanyakan tentang rencana terdekat Mas Erik. Paling dekat menyelesaikan Tumbang Menoreh. Iya. Oh ini belum Mas? Belum jadi. Udah oke nyala ini udah. Ini cuma ngejar lebaran aja Mas. Oke. Jadi karena setelah kita kan seperti tadi aku bilang membuat misi itu kayak membuat roadmap yang harus kita lakukan ini. Salah satunya ini harus selesai dulu baru bisa pindah ke sana. Oke. Nah, karena hidup di sini nih ternyata juga seperti aku dijerumuskan. Wih, kenapa tuh? Karena akhirnya aku terkoneksi dengan orang-orang sini. Warga. Ya, terkoneksi dengan kabupaten sebelah. Ini kan KM 0 ya, perbatasan 3 wilayah, Magelang, Purworejo, Yogyakarta. Gelang Projo. Gelang Projo itu maksudnya itu. Oke. Dulunya itu cuma nama sebutan untuk wilayah. Gelang Projo itu Magelang, Kulon Progo, Jogja, Purworejo. Oh iya. Nah sekarang jadi movement. Jadi ternyata ketika tinggal di sini saya jadi ngerti potensinya banyak. Tadi juga aku bilang toh yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan masyarakatnya. Iya. Yang bisa kita lakukan pertama adalah mapping dulu. Mapping potensi, tidak hanya wilayahnya, kekuatan alamnya, budayanya, tapi orang-orangnya juga potensinya apa aja. Ternyata di sini banyak potensi gendeng. Ada pertukangan. Iya. Perkuliahan, perbengkelan. Kopi juga pertanian, perkopian, kerajinan, dan orangnya kender kabeh Mas. Dan ternyata di sini tuh kucing-kucingnya banyak. Tadi aku juga sempat bilang sama Mas Rio, tugasku di sini tuh ngumpulin kucing jadi singa. Di sini ada Mas Melki. Dia termasuk penggerak wisata mandiri. Jadi dia merespon apa yang mereka punya dari alamnya. Kemudian dibuatlah pariwisata yang mereka ciptakan. Penggeraknya Mas Melki. Di bawah sana Ngargoto juga ada, namanya Mas Soim. Sama. Ini kan jagoan-jagoan semua nih. Kucing-kucing ini. Di Benowo juga begitu. Jadi singa. Ada lagi Mas Fatah. Jadi semuanya kumpulin. Ayo semuanya anak buahnya juga kumpulin di sini untuk pemetaan. Keren. Pendataan. Jadi pendataan. Maka kita sepakati semuanya ini teman-teman muda ini kita namakan Akamsi Berdaya Gelang Projo. Akamsi Berdaya Gelang Projo. Ya, anak kampung sini yang berdaya. Karena itu tujuan kita juga adanya Gelang Projo itu adalah membuat berdaya, mandiri dan merdeka. Seru. Melalui pariwisata. Seru banget. Itu dari Mas Eriknya sendiri. Nah dari secara band. Secara band ini memang semuanya survival mode. Iya survival mode, betul. Semuanya ditwist. Gitu. Ya beberapa usaha seperti Euforia Digital itu tidak berpengaruh ya. Karena tapi yang lain jelas terdampak. Jadi kita twist semua. Lah untungnya Endang Sukamti ini dari dulu memang bukan sekedar band. Tapi kita sudah dari dulu sadar untuk membuat unit usaha lain. Iya. Gitu. Jadi itu yang bisa berjalan, yang tidak berjalan kita twist untuk membuka usaha baru. Ada yang ke kuliner. Ada yang ke jasa. Diputarkan semua ya. Nah sementara masih bertahan kita buat karya akustik version. Oh iya, yang sering diupdate ya. Dan Sukamti mencoba untuk membuat versi akustik, merekam di luar juga. Iya. Karena ya kita pengen juga sambil mempromosikan daerah juga. Betul. Kita waktu itu kita pakai Ngisis karena dia masih baru kan, baru launching waktu itu. Kita pakai yuk sekalian promosi. Jadi kita rekaman di situ mengakustikan iya. Semua lagu Endang Sukamti yang nantinya ujung-ujungnya akan dibuat album juga. Gitu. Jadi kayak investasi tapi nggak kerasa gitu. Oh iya. Nah sebagai seorang petualang, terdekat mau ada plan-plan apa?
Terdekat ya sudah jelas kalau aku yang bisa lakukan adalah Trip Salam Indonesia. Trip lagi ya? Trip Salam Indonesia. Karena Trip Salam Indonesia itu perjalananku semakin ada isinya. Ada tujuannya. Berarti arsipnya akan makin kebuka. Betul. Bertambah gitu ya. Jadi ya itu memberi arti dalam sebuah perjalanan. Oke. Aku bisa lewat Trip Salam Indonesia itu semuanya bisa. Oke. Seru. Nah, ini selain hobi nih, dan kegiatan Mas Erik kan banyak banget sih. Masih ada gak sih yang bikin Mas Erik penasaran dan pengen coba? Nah itu kayak dipertemukan ya sebenarnya. Jadi semuanya enggak dalam list. Ya kayak tadi, kayak kilaf-kilaf tadi. Iya, tiba-tiba ini aja ada ya. Tiba-tiba jalan sini set gitu, tahu-tahu diajak terbang, ya terbang. Diajak. Iya. Jadi bukan list, aku pengen terbang ya. Gimana caranya beli pesawat ya. Enggak gitu. Jadi semuanya dipertemukan dan kebetulan dijodoh-jodohin gitu. Keren ya. Sama alam tuh. Tahu-tahu ketemu ini jadi ini. Gitu. Berjalan dari satu kebetulan ke kebetulan lainnya ya. Iya. Seru banget. Terus Endang Sukamti ada rencana bikin album kah terdekat? Ya, itu ya selain akustik itu. Ya akustik itu pasti. Kalau terdekat kayaknya kita lihat situasi dan kondisi. Ya lihat ya kita nggak tahu nih. Iya juga sih ya, pandemi belum tahu juga ya. Tapi aku anggap ini sebuah liburan panjang karena gini. Kita semuanya kan sudah bersepakat dan berkomitmen bahwa kita itu musisi. Oke. Passion kita itu. Passion itu kebutuhan, beda sama hobi. Artinya kalau kita seorang musisi, selamanya kita akan menjadi musisi. Oke. Seumur hidup kita. Bayangkan kalau pekerjaanmu itu sebagai musisi dan kamu bekerja seumur hidup. Sekarang ini pandemi sudah berapa tahun? Setahun ya? Setahun. Kalau hidupmu itu ada 50 tahun. Kalau libur setahun ya masih wajar toh. Oh iya. Kalau itu masih diminingkan positif sebagai dalam rangka liburan menjadi musisi, aku rasa masih oke. Ambil sisi orang positif. Orang selamanya kita akan menjadi musisi kan. Iya betul. Jadi ya ini liburan lah. Dari sini kan akhirnya banyak positifnya kok. Banyak hal-hal baru yang kita kemarin tidak pikirkan sekarang terjadi. Wih, seru. Dan itu menjadi peluang buat kita semuanya. Ambil positif dan ciptakan peluang ya berarti ya. Iya. Seru. Karena ya cuman itu yang bisa kita lakukan ya. Mengambil hikmah. Benar. Terus karena ini kan Eiger Pots nih kan. Eiger abis. Dengar-dengar ada proyek Mas sama Eiger nih apa sih? Ceritakan dong. Minum dulu. Ih seru. Kali biru. Ini dari menu di Tumpeng Menoreh nih. Tuh. Kali biru namanya. Telang. Oke. Ya. Monggo diceritakan Mas. Katanya kan dengar-dengar ada proyek dengan Eiger nih. Salah satu hobi lagi itu. Asik. Iya tuh. Seperti yang dilakukan Endang Sukamti, rekaman outdoor. Membuat karya di alam, direkam di alam. Itu akhirnya kita olah untuk bersama Eiger menjadi sebuah proyek yang tidak hanya sekedar membuat album tapi juga ada visi utamanya. Oke. Yaitu ke lingkungan. Wih. Gitu. Jadi Eiger memilih beberapa musisi yang menurut mereka itu cukup punya kontribusi besar. Terutama untuk alam. Nah dikumpulin untuk membuat album. Keberadaanku adalah menjadi produser untuk mengajak semuanya mereka ini yang biasanya rekaman di studio untuk keluar. Gitu. Jadi ada Om Iwan Fales, aku ajak jalan-jalan ke Werbu, membuat lagu di sana, merekam di sana, terus membuat cerita di sana. Kemudian ada Navikula dengan proyek Pulau Plastiknya, itu kita angkat juga. Karena nanti akan ada output yang banyak. Yang pertama ada film, dokumenter, proses pembuatan album ini yang kita harapkan itu bisa menjadi inspirasi untuk para penikmatnya. Oh iya. Gitu. Karena ujung-ujungnya ini akan ada album fisik yang dijual. Oke. Album fisik yang dijual kemudian hasilnya akan kembali lagi diserahkan ke alam. Oh gitu. Jadi mengambil inspirasi dari alam, merekam di alam, hasilnya dikembalikan ke alam lagi. Oke. Gitu. Keren, untuk mekanisme penyaluran hasilnya itu semuanya diatur oleh Eiger. Oh, karena nanti ada album fisik yang bisa kalian koleksi. Di dalamnya banyak film atau buku dan foto-foto dokumentari dari proses perjalanan pembuatan album tersebut. Seru. Bersama musisi-musisi yang memang hebat.
Oke. Dan sangat menginspirasi. Petualangannya dapat, karyanya juga dapat. Kita ke Pacitan bersama Alfirev. Kita ke Werbu bersama Om Iwan Fals. Seru banget ceritanya. Aku naik ke Werbu. Aku udah bilang kan aku males tracking gitu. Akhirnya. Wah ini. Gara-gara proyek. Tapi aku sangat menikmatinya. Asik. Gitu. Karena ya berpetualang itu. Ya kalau buat kita cowok-cowok kan. Ada sisi kebutuhannya di situ. Adrenalin itu. Betul. Tak paksa. Waduh ini kedua kalinya. Aku pertama dengan Terpsal Indonesia. Yang kedua sama Iwan Fals. Bayangkan ya itu kan perjalanannya 2 jam tuh. Iya. 2 jam itu cukup cepat berarti. Pada umumnya. Iya cukup cepat. Buat aku 3,5 jam. Berhenti dulu kita nikmati pemandangan yang ada. Pada lereng. Sampai dibalap 2 kali itu. Sama pendaki lain ya. Sama bapak-bapak. Yang ini ya yang warga situ ya. Iya. Apa nih suara apa nih? Bapak mari Pak. Bawa jerigen kosong. Jalan lagi. Dari bawah kan masih tetap bapak yang sama. Wah. Om Iwan Fals juga gitu kuat banget. Om Iwan Fals juga ini ya, pendaki juga ya lumayan ya. Itu edan ya. Dia on time ya, dia paling duluan. Sampai sana itu cuma dia sama istriku yang meninggal. Istri kan memang anak gunung. Jadi semua kami ditinggal. Oke. Dia sampai duluan. Waduh, seru banget. Produsernya malah 1,5 jam kemudian baru selamat sore. Navicula kita buat di Bali, kemudian apa lagi ya? 420. Oh di mana? Aku ajak ke Rama-Rama. Oh Rama-Rama. Siapa lagi ya? Sama mana ya lali aku? Duh, proyek ini udah lama sebenarnya. Banyak dari ya. tahun lalu. Pokoknya kita juga melibatkan band lokal juga untuk berkontribusi lagu di situ. Ketika udah rilis, pokoknya bisa kamu nikmati semuanya dan mungkin akan diinfokan sama Eiger. Pastinya kan? Pastinya akan diinfokan oleh Eiger, itu diproduseri oleh Mas Erik. Kamu bisa melihat tentang keindahan Indonesia beserta karya dari musisi-musisi hebat. Ada Endang Sukamti juga loh. Itu pastinya. Rekaman di Alor. Pastinya. Itu ada kisah seru di situ. Nice. Apa tuh? Tambah sidik-sidik. Ya. Kita bikin sumur di Alor. Hah? Bikin sumur. Di Alor itu pulau secantik itu. Tidak ada air bersihnya, air tawar. Oh iya. Jadi kalau kamu mandi mau masak itu harus nyebrang dulu. Cari sumber air terdekat dari seberang. Dibawa lagi ke sini untuk dikonsumsi atau buat mandi. Dan itu masih payau sebenarnya. Terus? Nah kita tinggal di situ selama 1 bulan. Menikmati alam yang luar biasa. Kamu bisa ketemu dengan Blue Whale. Blue Whale itu kelihatan berarti kemarin. Dan Mas kui mamalia terbesar. Wede ini ono 40 meter ya ono. Jadi kita semuanya tuh bawa kamera bagus-bagus. Gak ada yang rekam karena histeris. Wah. Gak dinosaurus sih. Yang rekam malah kapten nih. Kan udah biasa kan dia ini. Jadi footage yang kalian lihat nanti itu hasil rekaman kaptennya. Karena yang gak panik ya. Wah gede banget. Dugong kita lihat, oke banget. Seru nih, seru. Juga ada. Seru. Tapi dia gak punya air tawar. Jadi Endang Sukamti membuat movement namanya Tirta Nusantara. Itu program untuk membuat air bersih untuk daerah-daerah yang tidak ada airnya. Itu sama Akamsi berarti? Kalau ini movementnya lebih ke ya baru kita sendiri sih. Oh iya. Harapan dari situ kan nanti bisa men-trigger yang lain-lain juga. Iya. Seperti biasanya kan seperti itu. Sebelum ada gerakan besar kan kita harus ada pematiknya. Harapan kita itu apa yang kita buat di Alor itu menjadi pematik. Gitu. Akhirnya di situ ngetuk banyu gitu. Banyak air. Selama ini kan mereka ya itu yang mereka lakukan gitu. Dan kita menggali sumur itu 14 meter keluar air payau lagi bahkan asin. Nah, jadi kita bikin SWRO, alat SWRO itu difilter itu. Difilter, jadilah air tawar. Nah, itu sumurnya. Gitu. Nah, untuk membuat SWRO mesin ini berjalan kan berarti perlu bensin. Perlu pengadaan filter setiap tahunnya dan itu mahal. Jadinya kita bikin ATM seperti ini. Di sana kita bikin villa. Iya. Yang disewakan
hasilnya nanti untuk pembiayaan mesin. Wih, muter lagi gitu. Nah, terus tugas masyarakat apa? Ya membuat pulau itu cantik, sampahnya bersih, apa-apanya indah, tetap seperti itu. Sehingga tamu-tamu datang mau ke situ. Jadi ini kan circle-nya enak. Iya. Manusianya harus menjaga supaya ada manusia lain datang ke situ, berkontribusi, kontribusinya dikasih ke mesin, mesinnya mengeluarkan air. Seru ya? Seru, dari sebuah movement tuh malah beneran bisa menggerakkan semua makanya orang. Bendang Sukamti judulnya Air. Yang terbaru itu. Jadi setiap berkarya kita harus memberikan sesuatu juga di situ. Memberikan aliran ya sama yang lainnya ya. Iya, nah ada satu lagu dari album Air Endang Sukamti itu yang dari dulu memang kita simpan. Apa? Lagunya judulnya Paman Bilang. Paman Bilang. Nanti akan ada di album Eiger. Music for Adventure. Tunggu teman-teman semuanya dan kamu semua kayaknya perlu banget ketika kamu suka petualangan dan suka karya-karya hebat dari musisi-musisi Indonesia. Dan terakhir nih Mas Erik, pesan buat para Eigerian, buat para kawan-kawan yang ingin menjelajahi Indonesia. Ya. Lakukan saja, nggak usah banyak mikir. Sekarang juga. Tuh, sekarang juga teman-teman. Dimulai dari pamit orang tua supaya dapat restu. Selanjutnya lakukan saja. Wes pokoknya rasa dipikir mlaku. Wah, tuh sejauh yang kamu bisa, karena itu adalah momen terbaikmu untuk catatan bagus dalam hidupmu. Yang susah akan kamu lakukan ketika nanti kamu sudah berkeluarga seperti aku. Harus membuat strategi banyak untuk pergi. Pesan langsung dari seorang yang udah mengalami dari fase-fase jomblo keliling sendiri sampai akhirnya sekarang berkeluarga. Jadi lakukan saja teman-teman, dan terima kasih Mas Erik untuk waktunya. Mas sudah mengunjungi Tumpeng Menoreh. Terima kasih teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau main ke Tumpeng Menoreh silahkan main ke sini. Ini masih ada Mas Erik ya kalau misalnya pengen jumpa-jumpa sama Mas Erik. Buka 24 jam. Nah mantap, dan sampai jumpa di episode EigerPod selanjutnya. Terima kasih. Salam lestari. Mantap. Salam Indonesia. Bagus.